Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang sesuai dengan standar internasional. Universitas Semarang baru-baru ini menyelenggarakan pendampingan penyusunan standar ISO 21001 tahun 2018. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk meraih USM unggul. Universitas Semarang menggelar pendampingan penyusunan standar ISO 21001-2018 selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Februari 2024 di Gedung Menara USM. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar internasional. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, menjelaskan dengan menggelar pendampingan dalam penyusunan dokumen ISO untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap tata kelola internalnya. USM menegaskan komitmennya dalam mencapai status unggul dan tetap menjaga komitmen terhadap daya saing dan reputasi sebagai lembaga pendidikan unggulan di tingkat nasional dan internasional. Jadi untuk penyusunan dokumen-dokumen ISO ini untuk bisa mencapai USM unggul lebih cepat ya, sebelum kita menyiapkan dokumen-dokumen, yaitu bagaimana tata kelola ya internal dari USM ini bisa diakui secara internasional. Jadi sekarang ini kan banyak tuntutan masyarakat yang meminta perguruan tinggi yang berdaya saing. Nah, tentunya USM ini mempunyai roadmap unggul dan mempunyai daya saing yang bisa diakui juga tidak hanya di nasional tapi internasional. Kegiatan ini turut mengundang narasumber Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Nur Yakin SEMM, dan Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Mega Hidayati SAGS SMA. Dalam wawancaranya, Dr. Mega mengungkapkan pendampingan penyusunan ISO di Universitas Semarang berperan penting dalam meningkatkan proses internal institusi. Untuk pendampingan ISO yang dilakukan di Universitas Semarang ini sangat membantu, karena kalau ISO itu adalah prosesnya yang dilihat ya. Kalau misalnya akreditasi itu kan langsung hasil-hasilnya. Oh, akreditasinya A, akreditasinya unggul misalnya, itu melalui proses-proses. Nah, ISO itu adalah memperbaiki proses-proses ini ya, manajemennya, sistem manajemennya. Jadi nanti proses-proses ini yang dilihat apakah universitas ini sudah sesuai dengan proses-proses yang sudah ditetapkan oleh universitas atau belum, apakah ada risiko-risiko, apakah risiko tersebut sudah diperbaiki, sudah ditangani oleh Universitas Semarang misalnya. Nah, ini yang fokus terhadap ISO itu fokus di sana ya. Nah, bagaimana kemudian ISO ini bisa membantu akreditasi? Jika proses tadi sudah baik, nah itu akan membantu akreditasi. Nah, di Universitas Semarang ini saya lihat selama pendampingan luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Kemudian juga memang orang-orangnya juga concern, sepertinya sudah punya kesadaran yang tinggi bahwa memang kita harus memperbaiki proses yang ada di universitas kita. Fakultas Teknologi Pertanian USM baru-baru ini menggelar rangkaian kegiatan pembekalan wisuda. Dalam kegiatan ini, calon wisudawan diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dengan fakultas dan memiliki rasa kekeluargaan dengan rekan-rekan seangkatan. Sebanyak 45 calon wisudawan Fakultas Teknologi Pertanian mengikuti rangkaian pembekalan wisuda yang dibalut dalam pembangunan karakter yang berlokasi di New River Moon, Klaten beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara yang digunakan untuk menjaga rasa kekeluargaan antara fakultas dengan calon alumni. Hal itu dikatakan oleh Wakil Dekan FTP Insinyur Dewi Larasati MSI. Yang jelas adalah membangun karakter mereka untuk bisa, karena ini kan dia calon wisudawan, artinya dia nanti alumni itu dia punya karakter bahwa cinta terhadap alma mater, cinta terhadap sesama temannya ini satu angkatan itu bisa semakin dekat, sehingga untuk ke depannya itu
ikatan alumni itu akan semakin kuat. Nah, dengan adanya karakter ini kan kita gali keloyalitasan mereka terhadap temannya, terhadap alumninya, alma maternya ya, terhadap alma maternya, sehingga kalau kita tidak mungkin lepas fakultas itu atau alma mater ini tidak mungkin lepas dengan mereka. Karena apa? Karena mereka adalah termasuk memberikan sumbangsih terhadap peningkatan mutu, peningkatan itu kan dari mereka, karena nanti dia dilepas di pekerjaan, dia dapat pekerjaan, dia dapat apapun itu pasti aku dulu kuliah kok dapatnya ini ya, oh berarti ini harus ini. Nah, itu artinya nanti harusnya dulu waktu kuliah kita dikasih ini. Nah, dia bisa memberikan masukan, umpan balik kepada kita untuk memperbaiki kurikulum kita, memperbaiki proses pembelajaran kita. Nah, itu. Rangkaian kegiatan pembekalan wisuda Fakultas Teknologi Pertanian ini turut diwarnai dengan berbagai kegiatan seperti karakter building, outbound, dan river tubing. Kegiatan ini juga turut mendapat respon positif dari para mahasiswa. Menurut aku ya, kegiatan itu sangat bermanfaat buat kita, soalnya buat menambah relasi kita untuk kedepannya nanti. Terus juga acaranya seru banget. Kita nanti main-main juga, nanti main air. Itu sebagai refreshing lah buat kita. Perasaan saya itu senang banget ya Mbak, soalnya bisa menambah relasi tadi itu, terus juga refreshing setelah kita penat mengerjakan skripsi yang banyak itu, yang sulit, kita sebagai kayak healing lah ya di sini lah ya kayak gitu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Idam Khalid melakukan peninjauan kesiapan penyelenggaraan pemilu susulan 2024 di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang akan digelar 24 Februari mendatang. Dalam kunjungannya tersebut, Idam Khalid juga meninjau langsung tempat untuk penyelenggaraan pemungutan suara yang pada saat ini masih dalam kondisi tergenang banjir. Selain mengecek kesiapan lokasi, komisioner KPU tersebut juga memberikan pembekalan kepada panitia pemungutan suara atau PPS. Dengan menerjang genangan banjir, komisioner KPU RI Idam Khalid melihat langsung kondisi lokasi yang nantinya digunakan untuk tempat pemungutan suara penyelenggaraan pemilu susulan pada 24 Februari mendatang di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak. Dengan didampingi ketua dan anggota komisioner KPU Demak serta PPK Kecamatan Karanganyar, Idam Khalid melihat kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri Wonorejo 1 yang nantinya menjadi salah satu titik lokasi pergeseran TPS untuk warga Desa Wonorejo. Di gedung sekolah ini juga rencananya akan ada 6 TPS pergeseran, yakni TPS 13 sampai dengan TPS 18. Sementara lainnya yakni TPS 1 sampai dengan TPS 12 akan ditempatkan atau digeser di gedung SD Negeri Wonorejo 2. Selain meninjau langsung rencana titik lokasi tempat pemungutan suara, Komisioner KPU Idam Khalid juga mendengar langsung laporan dari masing-masing panitia pemungutan suara dan petugas keamanan dari masing-masing desa yang akan menyelenggarakan pemilu susulan. KPU Pusat juga memberikan masukan agar pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan lancar dan nyaman. Idam Khalid berharap pemilu susulan di Kabupaten Demak ini nantinya bisa berjalan lancar dan lokasi TPS yang saat ini masih tergenang banjir diharapkan segera mengering. Idam juga berharap masyarakat yang sudah terdaftar hak pilihnya bisa menyalurkan suaranya di TPS-TPS yang sudah disediakan panitia pemungutan meski kondisi banjir belum mengering. Ya, kami berharap pada hari pemungutan suara pemilu susulan di Kabupaten Demak di 10 desa ataupun kelurahan atau di 114 TPS itu dalam suasana yang kering, dan khususnya di Wonorejo ini memang saat ini masih banjir, rata-rata itu sekitar 50 cm ya rata-rata, dan kami berharap pada hari pemungutan suara sudah bisa kering mudah-mudahan ya. Tetapi kalau memang sekiranya masih tetap kondisi seperti ini, kami mohon kepada pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap atau yang telah menerima surat pemberitahuan agar tetap dapat menggunakan suaranya di TPS. TPS sendiri apakah nanti akan dijadikan satu atau gimana Pak, mengingat kondisi genangan yang masih cukup tinggi Pak? Kriteria pembentukan TPS ya itu harus memberikan kenyamanan bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Tadi setelah saya cek di tempat ini ada 6 TPS dan ternyata ruangan yang digunakan untuk TPS tersebut itu dalam kondisi yang tidak banjir. Insya Allah pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan nyaman.
Sementara Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati, menyatakan pihaknya sudah membuat beberapa langkah untuk penyelenggaraan pemilu susulan 2024 di Kabupaten Demak, seperti membuat pengumuman, mendistribusikan undangan, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk upaya penyedotan genangan air. Ulfaati juga mengatakan dari 114 titik TPS tersebut nantinya akan digeser menjadi 54 titik TPS. Ya, jadi KPU Kabupaten Demak ini kan sebentar lagi tanggal 24 Februari 2024 kita akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan di 10 desa di 114 TPS. Jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan sementara ini kami memang sudah melakukan pendistribusian pemberitahuan kepada masyarakat. Tentunya kami juga melakukan membuat pengumuman ya dengan segala cara, baik di media sosial melalui WA group maupun berbagai macam kita lakukan sosialisasi agar masyarakat yang berada di 10 desa itu tahu terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 24 Februari. Selain itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk TNI Polri terkait untuk membersihkan lokasi-lokasi yang memang mau kita jadikan TPS. Jadi data yang masuk ke kami itu kan ada 114 TPS dan memang kalau kita bikin titik pembuatan TPS itu ada 59 titik TPS yang akan dibuat di masing-masing desa. Misalkan kayak di Wonorejo ini, itu ada 2 titik untuk pembuatan TPS, yang pertama di SDN 1, yang kedua adalah di SDN 2. Terkait listrik, kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN bagaimana memenuhi kebutuhan listrik itu nanti ketika tanggal 24 Februari. Harapannya memang di tanggal 24 itu nanti posisinya sudah kering dan listrik sudah bisa masuk ke dalam desa. Akan tetapi kalau misalkan di tanggal 24 itu listrik belum bisa dinyalakan, kami akan menggunakan yang namanya genset ataupun genset atau diesel. Logistiknya itu masih aman. Jadi logistiknya masih kita simpan di gudang kami di IBI Jogoloyo. Dan rencananya kami akan melakukan pendistribusian di tanggal 22. Jadi ada 2 skema. Yang pertama untuk yang tanggal 22 itu memang ada 8 desa yang posisinya gudangnya itu sudah ready. Ada 2 yang belum ready yaitu Wonorejo dan Karanganyar. Itu nanti rencananya tanggal 23 baru kita distribusikan dan akan kita inapkan di box punyanya KPU Demak. Pemilu susulan di Kabupaten Demak akibat dampak banjir yang terjadi sejak sebelum pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari di 10 desa di 114 TPS. Dari Demak, kontributor WSM TV Ismail melaporkan. Rangkaian kegiatan Expo KKN USM PPM 23 baru-baru ini sukses diselenggarakan di lapangan Dombo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dalam acara Expo yang dihadiri oleh Rektor Universitas Semarang tersebut, turut ditampilkan berbagai macam kreativitas olahan produk UMKM yang mewarnai acara tersebut. Di antaranya ada es dawet ikan bandeng. Seperti apa rasanya? Dan berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa WSM TV, ini di tangan saya sudah ada satu olahan pangan yang disebut dawet ikan bandeng, di mana campuran dari cendolnya ini menggunakan ikan bandeng. Dan ini rasanya seperti apa? Pandu akan cobain. Menarik, rasanya enak sekali. Di mana campuran cendolnya ini berbeda kalau cendol-cendol yang kita temui di penjual-penjual es gitu kan. Ini cendolnya cenderung lebih tidak tidak kenyal gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dimakan dan ini rasanya enak sekali, sama seperti cendol-cendol seperti biasanya, tapi berbeda dari penggunaan bahan bakunya. Aduh, mau lanjutin minum dulu. Pemirsa WSM TV, setelah tadi saya berkunjung ke beberapa stand yang ada di dalam kunjungan Rektor dan juga Expo KKN PPM ke-23 ini. Tadi ada olahan ikan, tapi sekarang berbeda. Sekarang adalah olahan jamur. Apa jadinya ketika sebuah desa memiliki budidaya jamur yang begitu banyak, dan di belakang Pandu ini sudah ada beberapa contoh produk olahan jamur yang tersedia di stand KKN Desa Jamus. Dan sekarang
Ini sudah bersama-sama dengan Pandu, ada Kak Natali. Halo Kak Natali. Halo Kak, selamat siang. Oke, baik. Nah ini kan desanya itu terkenal dan tadi sempat dapat apresiasi ada program 3J, Jamur Jamus Juara. Nah sebenarnya Jamus ini terkenal dengan jamurnya memang. Ya, ada UMKM di Desa Jamus yang memang mengembangkan membudidayakan jamur. Contohnya kita akan mengolah jamur di sana itu, jadi pengembangan jamurnya itu kan jamur mentah. Jadi kita anak-anak KKN Desa Jamus itu mengembangkan membudidayakan jamurnya berupa produk. Contohnya ada yang di belakang ini, ada jamur crispy, ada tahu isi jamur dan bisa lain-lainnya juga. Cuma kita memilihnya memang yang jamur crispy dan tahu isi jamur. Oke, baik. Nah ini kan biasanya kalau untuk pemirsa yang ada di rumah, olahan jamur ini jadi jamur-jamur yang memang layak untuk dikonsumsi dan enak. Biasanya kan banyak olahannya, oseng-oseng dan lain sebagainya. Tapi di sini juga dibuat tahu isi jamur. Sebenarnya apa sih yang jadi dasar kenapa kok bikin tahu isi jamur? Kenapa bikin tahu isi jamur? Karena itu yang paling mudah ya sebenarnya. Yang memang simpel, tinggal dioseng. Terus jamurnya dioseng dulu, diisi ke tahunya, terus baru digoreng. Jadi kan cukup efisien ya untuk dijual di pasar kali ini gitu. Oke, baik. Dan tentunya itu mungkin bisa jadi referensi menu menarik untuk Anda yang ada di rumah. Tentunya ketika bingung mau ngolah jamur seperti apa, langsung aja. Kalau nggak jamur crispy, ada tahu isi jamur dan masih banyak olahan jamur yang lain ya. Oke, dan itu tadi sedikit mengulik singkat tentang Desa Jamus beserta jamurnya. Nanti Pandu akan jalan-jalan lagi, so jangan kemana-mana, tetap ikutin Pandu. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah berangsur-angsur surut. Meski begitu, tercatat masih ada 5.400 warga Demak yang memilih bertahan di pengungsian di sejumlah tempat yang ada. Selain faktor kendala listrik hingga air bersih, banjir di perkampungan mereka masih tergolong cukup tinggi. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah berangsur-angsur mulai surut. Di jalur Pantura Demak Kudus yang sejumlah ketinggian air mencapai 2 meter, kini tinggal berkisar 40 hingga 60 cm. Namun hal itu berbeda dengan kondisi tengah perkampungan warga. Kondisi kedalaman air banjir masih cukup tinggi, bervariasi antara 30 hingga 70 cm. Tingginya air yang cukup tinggi membuat warga yang sejak Jumat pekan lalu mengungsi, memilih untuk bertahan di tempat pengungsian yang tersebar di sejumlah titik lokasi pengungsian seperti di Kudus maupun tempat pengungsian yang disediakan pemerintah Kabupaten Demak. Saat mendapat kunjungan Bupati Demak, para pengungsi yang sebagian ibu-ibu dan anak-anak tersebut ingin segera pulang untuk beraktivitas seperti sebelum kondisi banjir. Namun air banjir masih cukup tinggi dan terkendala air bersih dan jaringan listrik. Akhirnya, warga kembali ke pengungsian. Di sini sudah berapa hari, Mbak? Sudah 7 hari. Sejak banjir pertama? Sejak banjir pertama, Pak. Terus gimana, Mbak? Di sini gimana kondisinya? Ya, alhamdulillah, Pak. Semua terpenuhi kebutuhannya. Terus kemarin waktu di rumah sampai berapa senti, Mbak? Sampai lahir gini loh, Pak. Di rumah? Enggak, itu enggak tuh. 1,5 Pak, berapa itu, Pak, di rumah. Terus itu paling dalam, Mbak? Enggak. Yang karangannya yang masih lebih dalam lagi? sampai segentengnya hilang, nggak terlihat. Terus ini mengungsi bersama siapa saja, Mbak? Sama keluarga, sama ibu, sama adik, sama anak. Ya, selama di pengungsian ini pernah sakit atau apa? Tidak pernah, alhamdulillah, Pak. Ya, sehat. Terus untuk bantuan-bantuan gimana, Mbak? Iya, alhamdulillah lancar, Pak. Mak terpenuhi. Sehari 3 kali. Ada hiburan-hiburan juga. Terus nanti bertemu mau pulang kapan, Mbak? Belum tahu, Pak. Rumah itu masih segini. Masih dalam ya? Masih dalam. Masih sepinggang. Mungkin 2-3 hari, Pak. Sementara itu, Bupati Demak Esti Anah mengatakan, beberapa wilayah yang sebelumnya terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan kini berangsur surut. Warganya sudah ada yang kembali ke rumah, namun kembali ke pengungsian karena masih terkendala air bersih. Pemerintah akan menolong para pengungsi terutama yang di luar Kabupaten Demak secara bertahap. Sebelum memulangkan para pengungsi, pemerintah Kabupaten Demak akan melakukan upaya pembersihan sarana umum serta memperbaiki sarana air bersih dan jaringan PLN yang sebelumnya dipadamkan.
melihat kondisi sudah mulai surut. Jadi kalau secara pendataan tadi disampaikan kalau pagi itu berkurang karena warga itu ada yang bekerja, ada yang membersihkan rumahnya. Tetapi kalau malam mulai ada penambahan karena di rumahnya masing-masing itu belum ada listrik, belum bersih secara sempurna sehingga kembali ke pengungsian. Semoga dengan koordinasi kita dan sudah menutupnya tanggul jebol di Sungai Wulan ini semoga berangsur-angsur surut. Jadi pulangnya tentunya melihat bertahap nih, tidak secara keseluruhan karena tadi setelah saya lihat mungkin di Pantura sudah mulai surut, tetapi di daerah-daerah perumahan itu masih cukup tinggi. Kalau yang siap pulang, rumahnya sudah kering, bisa nanti kita fasilitasi untuk pulang dan kita nanti kerahkan dari satpol kami, dari damkar kami untuk membantu membersihkan terkhusus yang memang tidak mampu buka secara sendiri ataupun fasilitas umum mungkin seperti masjid dari desa ini nanti kita bantu bersama untuk membantu. Dan tadi informasi mungkin akan diturunkan masukan dari manapun untuk membersihkan wilayah baik dari jalan utama ataupun fasilitas umum. Sementara itu, hingga saat ini perbaikan tanggul Sungai Wulan yang menjadi penyebab utama banjir di Kabupaten Demak terus dikebut oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Diharapkan perbaikan tanggul tersebut akan selesai dalam pekan ini. Dari Demak, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Ismail melaporkan. Satreskrim Polres Grobogan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan obat terlarang jenis narkoba. Petugas berhasil mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pengedar barang haram tersebut. Kedua orang tersebut langsung digelandang di Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satres Narkoba Polres Grobogan berhasil mengungkap kasus pengedaran yang diduga obat keras jenis Syarindo dan trieksi penidil di sebuah rumah yang berada di Desa Penawangan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Tersangka yakni 2 orang laki-laki berinisial GAPS dan FDA, keduanya merupakan warga Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan menjelaskan pengungkapan tersebut berawal saat petugas Satres Narkoba Polres Grobogan mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan sering terjadi adanya peredaran persediaan farmasi jenis obat keras yang tidak memiliki izin edar. Dari informasi tersebut, kemudian Satres Narkoba Polres Grobogan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan, petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Grobogan mencurigai seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar sediaan farmasi jenis obat keras yang berada di depan sebuah rumah. Petugas kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah paket warna putih merah dengan pengirim RB Jaya Mandiri Ciputat, Tangerang Selatan yang dilakban warna putih dan berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir. Selanjutnya, petugas Satres Narkoba Polres Grobogan melakukan penangkapan terhadap FDA dan melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Dari hasil penggeledahan, Satres Narkoba Polres Grobogan menemukan sebuah kotak besi warna hitam yang berisi 15 strip obat tablet Triexpenidil 2 mg, masing-masing 10 butir, 10 plastik klip kecil yang berisi obat tablet warna putih berlogo Y dalam bungkus rokok, dan uang tunai sebesar Rp850.000. Yang pertama adalah terkait penangkapan obat keras sebanyak 3.400 butir dengan TKP di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Diamankan 2 orang pelaku yang diduga adalah penjual atau pengedar dari obat keras tersebut. Dari tangan pelaku diamankan total sejumlah 3.400 butir. Jadi penangkapan pertama dilakukan pada hari Senin 22 Januari 2024 sekira pukul 16.40 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah para pelaku sehingga total didapatkan obat keras sebanyak 3.400 butir dengan jenis Triexpenidil 2 mg masing-masing strip 10 butir, dan juga diamankan 2 unit
handphone, dan uang tunai sebesar Rp850.000. Perkara terkait dengan penangkapan 3.400 butir obat keras terhadap para pelaku dijerat dengan pasal 435 subsidiar pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pelaku 2 orang berinisial GA dan FD. Dalam hal terdapat praktek kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Kedua pelaku terancam pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, sangat dirasakan menyiksa warga di Kabupaten Blora. Dengan adanya bantuan beras dari Bappenas, disambut gembira oleh warga yang kurang mampu. Di tengah kenaikan harga beras yang membuat resah warga, Badan Pangan Nasional atau Bappenas melalui kantor pos salurkan 933 ton beras pada 93.000 warga Blora. Hal ini disambut antusias oleh warga setempat, khususnya Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora. Terhitung setiap warga yang tercatat dalam penerimaan bantuan pangan atau PBP mendapat 10 kg beras kualitas medium. Namun sempat ada permasalahan dalam pembagian yang tak tepat sasaran. Perintah untuk membantu kekurangan orang mampu, biar ini biar mudah-mudahan berkelanjutan sampai tahun ini selesai. Terima kasih. Dapat berapa Pak? Satu sak. Satu sak isinya berapa? 10 kilo. Ini udah berapa kali dapat? 2 kali, yang kedua kali. Itu berapa kali itu nanti? 6 bulan, 6 kali. 6 kali. Iya, 6 kali. Kalau harga beras normalnya itu berapa Pak di pasar Pak? Ini 15.000. 15.000. Iya, per kilogram. Dengan bantuan ini biasanya pakai berapa hari ini? Ini terus terang aja ini 10 hari, karena satu hari 1 kilo saya keluarga 5. Berarti bisa hebat ini ya Pak? Bisa hebat, betul ya. 10 hari cuma-cuma. Oh, fotokopi KK, fotokopi KTP, dan menyerahkan KTP aslinya. Diserahkan, diberitahukan kepada petugas. Dari Bappenas lewat transporternya dari kantor pos. Jumlahnya berapa banyak diusulkan? Jumlah KPM-nya 158, cuma yang 58 itu di KPM pengganti karena ada yang sudah meninggal, terus pensiunan dan tidak ditempatkan. Jadi berarti orang-orangnya nggak semuanya sama ya Pak? Nggak semua sama dengan yang didata, karena sasaran bantuan beras pangan ini kan dari data P3KE, cuma yang muncul itu kebanyakan ada beberapa yang tidak termasuk dalam P3KE yang kemiskinan ekstrim. Nah, ini proses pendataannya seperti apa gitu Pak? Mereka yang dapat gitu, KPM yang dapat itu seperti apa? Datanya ini kan dari kementerian, cuma kita hanya dapat data dari kantor pos. Kalau tahun kemarin itu kan lewat lewat dinas sosial dan didampingi PKH. Cuma tahun ini langsung dari kantor pos dan datanya tidak. Nah, Pak, penerima ini sudah masuk DTKS atau gimana Pak? Rata-rata masuk DTKS. Cuma yang seperti pensiunan itu kan kita ganti dengan data dari DTKS dan yang paling utama itu dari data P3KE, karena ada beberapa yang memang sudah pensiunan dan tidak mampu, kemudian ada niatan dari dalam itu untuk diganti gitu. Dia menolak untuk menerima bantuan pangan.
Warga sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Sebagai rakyat miskin, bila melihat harga beras di pasaran yang terus meningkat sangatlah mencekik warga. Mereka merasa sangat terbantu bisa stok beras selama 1 minggu. Lantaran dalam 1 hari menghabiskan sekitar 1 hingga 2 kg beras. Kepala Kelurahan Kunden, Fikri Hidayat mengatakan, setidaknya ada 158 warga Kunden yang kurang mampu mendapatkan bantuan beras. Fikri Hidayat juga mengatakan sebelumnya tak sedikit warga yang menolak bantuan tersebut karena merasa sudah mampu. Biasanya yang sudah dapat pensiunan atau mungkin hidupnya sudah cukup, jadi mereka bilang dioper saja ke yang lebih membutuhkan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, sejak pergantian tahun hingga awal 2024, sejumlah banjir besar melanda Amerika Serikat di bagian timur laut. Sejumlah ahli mengingatkan bahwa cuaca ekstrim ini bukan anomali dan bisa menjadi sebuah kelaziman ke depan dan dapat memperparah tenggelamnya wilayah pesisir di tengah kenaikan muka air laut. Berikut laporan VOA untuk WSM TV, dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 badai kuat beruntun yang berselang hanya 3 hari menenggelamkan sejumlah rumah di wilayah pesisir negara bagian New Hampshire. We got hammered with almost a foot plus inside my units, and they're all destroyed. It was brutal for everybody, and I have now at the apartment, I have no floors, I have no nothing. We got everything out. Talking about 300,000, 400,000 damage. It's really crazy. Pada Januari, banjir dan badai kuat menghantam tak hanya New Hampshire, tapi juga New Jersey dan Maine. On January 10th and 13th, 2 record-breaking coastal storms hit Maine back-to-back, and they led to some of the highest water levels we've ever measured along the coast since we started measuring in the early 1900s. And this sort of thing, extreme coastal flooding events, has been happening more frequently throughout the globe, and that's because sea level is rising. Gulf of Maine Research Institute adalah lembaga riset yang meneliti dampak perubahan iklim pada komunitas-komunitas pesisir di negara bagian yang warganya sangat bergantung pada wisata laut dan perikanan ini. Looking into the future, we're expecting sea level to start rising faster. So Maine, for example, has committed to managing 1.5 feet of sea level rise in 2050 and 4 feet in 2100. And those numbers are large compared to the 7.5 inches we've already seen and have already been challenged by dealing with the impacts of that 7.5 inches. Mitigasi harus dilakukan di sepanjang timur laut Amerika Serikat, apalagi karena menghangatnya suhu air laut bisa juga meningkatkan risiko terjadinya badai kuat. I'm very concerned because it will 100% happen again. When you put a static structure in a dynamic zone, such as the ocean or the sand, and with rising sea levels and more storms, and for whatever reason you want to call it, it's happening here and now. And if we don't come up with a plan to what we're going to do with pieces of property like that, it's going to cause problems up and down the eastern seaboard. Bukan hanya negara bagian di pesisir laut saja yang harus waspada. Vermont misalnya, yang juga berada di kawasan New England di timur laut Amerika Serikat, juga harus waspada. Negara bagian ini termasuk landlocked alias berbatasan hanya dengan daratan, dengan Kanada di utara lalu dikelilingi oleh negara bagian New York, New Hampshire, dan Massachusetts. Tapi pada 2011, Vermont dilanda banjir bandang bawaan dari badai Irene, menyebabkan kerusakan hingga sekitar $750 juta. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.